Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum saya memulai sambutan saya, mari kita berdiri, aplaus buat calon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Prabowo, silakan duduk kembali. Seluruh tamu undangan yang saya hormati, kawan-kawan serikat buruh, ada juga dari internasional, dari Malaysia Trade Union, ada juga dari Geneva, ada juga dari Singapura, dan beberapa tamu-tamu undangan serikat buruh yang lainnya. Teman-teman sekalian, kaum buruh di Indonesia, hari ini kita kembali turun ke jalan. Hari ini kita kembali meneguhkan niat dan hati pikiran kita. Hari ini kita kembali menunjukkan bahwa kalau kaum buruh, petani, nelayan bisa bersatu, maka Republik Indonesia akan jauh lebih baik dari sekarang ini. Indonesia, negara yang bukan lagi miskin, nomor 15 terkaya di dunia. Ini negara bukan lagi negara yang miskin, saudara. Negara yang PDB-nya nomor 15 di dunia. Bahkan MP3RI, Master Plan Indonesia, memperkirakan tahun 2025, negeri yang kita cintai ini adalah nomor 10 terkaya di dunia. Dan katanya tahun 2030 Indonesia akan memasuki era negara yang GDP atau PDB-nya nomor 7 terkaya di dunia. Sama dengan Kanada, sama dengan Prancis, sama dengan Amerika, sama dengan negeri Jepang. Jadi tahun 2030 udah gak ada lagi tempe tahu, makannya burger, kan sama Prancis, sama Inggris. Ya, jadi siap-siap makan burger, kan nomor 7 terkaya di dunia. Kalau gak ada metal mah tetap aja lah tempe tahu lah. Negeri ini bukan lagi negeri yang miskin, saudara. Negeri ini di seluruh jagat raya bumi adalah negara yang kaya. Investment grade triple A minus, di atas Singapura, di atas Malaysia, di atas Thailand, bahkan di atas beberapa negara Eropa yang sekarang mengalami krisis. Kita negeri yang semua orang datang ingin belajar. Pertumbuhan ekonominya nomor 2 terbesar di dunia setelah China. Tapi mari lihat kehidupan buruhnya. Gini rasio Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Apa itu Gini rasio, Bung Iqbal? Gini rasio adalah mengukur pendapatan yang tertinggi dan pendapatan yang terendah. Kalau angka Gini rasionya makin tinggi, berarti gap antara orang yang kaya dengan orang miskin makin lebar. Tahun lalu Gini rasio kita 0,39. Tahun ini Gini rasio kita 0,41. Apa artinya, Bung Iqbal? Artinya pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negeri ini hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Kalangan menengah ke bawah, kaum buruh, kaum tani, buruh honor, nelayan yang di ujung pelosok sana, mereka selalu terhimpit dalam kemiskinan. Pergilah kamu ke Universitas Indonesia di Depok sana. Kamu masuk di gerbang UI, mulai dari Fakultas Psikologi, kamu putar ke Fakultas Hukum. Semua tempat-tempat itu adalah parkir mobil dan padat mobil-mobil. Pergi ke Salman ITB,
Di parkir-parkiran kampus ITB, semua mobil sepanjang Salman ITB di jalanan juga parkir mobil. Pergilah kamu ke kampus yang disebut kampus rakyat di Bulak Sumur sana, UGM Jogja. Sekarang kamu gak akan pernah melihat sepeda, andong, atau becak. Semua parkir mobil terisi penuh dengan mobil-mobil. Apa artinya kawan-kawan? Artinya sekolah-sekolah terbaik di negeri ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang punya uang. Apakah karena anak seorang guru lahir dari rahim ibunya guru, bapaknya guru, dia tidak punya hak untuk mendapatkan sekolah terbaik di negeri ini? Apakah karena kamu guru, kamu tidak punya hak untuk tidak terlibat kembali dalam kemiskinan yang disebut circle of poverty, lingkaran kemiskinan? Oleh karena itu kaum buruh, guru honor, hei kaum buruh, hei kaum buruh, hei kaum buruh, apakah siap berjuang? Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat. Hari ini kita kedatangan guru-guru honor, tenaga honor. Lihatlah muka mereka, rata-rata, ayo beri aplaus buat guru honor, tenaga honor. Mereka bekerja 20 tahun, mereka mengajar. Katanya ini negeri-negeri yang menginginkan sumber daya yang kualitasnya tinggi, negeri yang menginginkan menjadi bangsa yang maju, negeri yang meletakkan pendidikan sebagai jalan menuju kemajuan. Tengok nasib guru honor, upahnya hanya 200.000 rupiah saja. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kita minta Prabowo Subianto, semoga Allah menjadikan dia Presiden Republik Indonesia. Pastikan guru honor diangkat jadi PNS dan ada subsidi 1 juta untuk guru honor. Buat guru bagaimana? Kita minta dengan Pak Prabowo Subianto, pastikan KHL 84 item, saudara-saudara. Ayo berjuang, siap berjuang, siap berjuang. Sekuat mental banyak, upaya berkorban, berjuang dalam satu barisan. Di sini bukan tempat guru malas atau mereka yang biasa tidur pulang. Di sini tempat para pejuang yang berjuang dengan keikhlasan. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever for the union make us strong. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kita akan berjuang dengan kawan-kawan guru honor, tenaga honor, dan semua elemen gerakan sosial. Tunjukkan kekuatan rakyat saatnya berkuasa. Tunjukkan ekonomi neokapitalisme kita kesampingkan dan kedepankan ekonomi kerakyatan. Saatnya rakyat menerima tetesan dari pembangunan ini. Saatnya rakyat merasakan setelah 68 tahun merdeka selalu terpinggirkan, ternistakan, terhina di bangsanya sendiri. Andaikan saja negeri ini bisa memberikan pekerjaan yang layak, tidak akan mungkin pada TKW-TKW kita terhina, ternista di negeri orang,
karena kemampuan negeri sendiri tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu saudara, saya minta rapatkan barisan, tentukan niat, luruskan pandangan, tentukan pilihan kita sendiri. Nasib yang menentukan perubahan itu adalah kaum buruh itu sendiri. Saya mau tanya sekali lagi pada saudara-saudara, siap berjuang? Siap berjuang? Terima kasih. 10 tuntutan ini kita akan sampaikan kepada calon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang mudah-mudahan siap melakukan kontrak politik dengan KSPI dan elemen gerakan sosial lain. Bila mana beliau bersedia, saya bisa pastikan Prabowo Subianto adalah calon presiden yang akan didukung oleh mayoritas kaum buruh di seluruh Indonesia dan oleh para guru-guru dan para nelayan petani dan lain. Saya mau tanya, siap untuk berjuang calon presiden? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.